Jadi intinya pada orang tua kita tidak boleh marah dan jangan terpancing marah, sekalipun orang tua berbuat ya summa na'udzubillah kemungkaran yang sudah kebangetan ya, maka kita kewajibannya hanya memberikan nasihat, tausiah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan kemudian tausiah itu malah menyebabkan kemungkaran pada diri kita, yaitu berbuat kasar, apalagi kemudian sampai menyakiti orang tua. Ya na'udzubillah min dzalik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat Sultan Channel dimanapun berada, kesempatan ini kita akan berbincang tentang topik hubungan kita dengan orang tua. Nah, ini ada dua kawan kita di studio. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan seputar hubungan dengan orang tua? Dari saya ada, Tad. Ya, silakan. Jadi gini, Tad, kan kalau misalkan posisinya kita sebagai anak gitu ya terhadap orang tua memang harus sangat amat menghormati gitu kan, berbakti dan lain-lain. Nah, ada satu kondisi gitu kan, ketika dimana orang tua itu berbuat salah ya kan, dan apakah diperbolehkan gitu kan ketika memang orang tua buat salah? Dalam Islam itu boleh gak sih kita marah kepada orang tua yang memang sulit untuk diberitahu, Tad, kayak gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sultan Channel, taat pada orang tua hukumnya adalah fardu. Tapi Nabi mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau urusannya sudah maksiat kepada Allah, begitu. Nah, yang kedua, ada kewajiban bagi setiap muslim termasuk anak pada orang tua untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu umum. Nabi menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah. Ini berlaku baik itu orang tua pada anak ataupun anak pada orang tua. Nah, kewajiban kita sebagai anak atau sebagai seorang muslim memang hanya sekedar memberikan tausiah, hanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau kemudian setelah diberitahu ternyata orang tua nggak berkenan, bahkan marah-marah pada kita, maka kita tidak boleh membalas dengan marah. Karena kewajiban kita dalam berdakwah, dalam memberikan tausiah hanya sekedar memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alim bimusaitir. Berikan peringatan karena kewajiban kau adalah sebagai seorang mudzakir, memberi peringatan. Hanya kalau kita sudah ngasih tahu orang tua ternyata nggak ridho, malah marah-marah, ya sudah, kita jangan terbawa marah. Yang penting kewajiban kita sebagai anak dan sebagai muslim pada orang tua untuk amar ma'ruf nahi munkar sudah dijalankan. Nah, begitu. Masih ada barangkali tanyakan lagi? Dari teman saya mungkin Mas Faris ada yang tanyakan. Untuk memarahi orang tua dalam masalah tertentu, misalkan kita itu tidak nyaman misalkan dalam berkata ya, misalkan orang tua itu berkata kasar gitu, bagaimana kita cara membalasnya ya? Kira-kira seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan memerintahkan kepada kita nih sebagai anak kepada orang tua. Di antara hubungannya adalah yaitu fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul qawlan kariman. Allah berfirman, jangan berkata pada orang tua. Jadi memang bisa jadi orang tua kita itu punya sikap yang kasar, barangkali suka berkata yang bikin kita kemudian nggak enak perasaan ya, seperti itu, atau berbuat ya nauzubillah ya kemungkaran yang sudah sangat keterlaluan ya. Mungkin kita ingin marah begitu. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan kita satu peringatan. Satu, jangan berkata uff. Uff itu adalah satu kata yang sekecil apapun yang bisa membuat orang tua tersinggung. Jadi memang jangan sampai kita membuat orang tua itu kemudian marah karena ucapan kita, bukan karena dakwah kita ya. Kalau karena dakwah kita berikan nasihat, orang tua marah, itu tidak ada masalah, malah kita dapat pahala. Tapi kalau orang tua menjadi marah karena ada ucapan kita, walaupun sekedar mengatakan uff atau mengatakan gitu kan, atau apalah ya dalam bahasa daerah masing-masing begitu, maka itu jangan sampai terucap, hukumnya haram. Lalu yang kedua adalah wala tanharhuma, dan jangan
membentak, berkata keras, nada tinggi kepada kedua orang tua, sekalipun kita ingin memberikan nasihat pada orang tua, sekalipun orang tua berbuat ya nauzubillah kemungkaran yang keterlaluan, tapi tetap diingatkan oleh Allah, wala tanharhuma. Kemudian yang ketiga, berkatalah kepada keduanya kaulan kariman, dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Jadi intinya pada orang tua kita tidak boleh marah dan jangan terpancing marah, sekalipun orang tua berbuat ya subhanallah kemungkaran yang sudah kebangetan ya, maka kita kewajibannya hanya memberikan nasihat, tausiah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jangan kemudian tausiah itu malah menyebabkan kemungkaran pada diri kita, yaitu berbuat kasar, apalagi kemudian sampai menyakiti orang tua. Ya nauzubillah min dzalik gitu. Mungkin barangkali ada lagi yang terakhir pertanyaan. Ada sih tadi, jadi masih berkaitan yang tadi juga ya ditanyakan. Dan ini kondisinya itu memang orang tua itu memang udah betul-betul membuat sakit hati anaknya. Itu kan contoh kayak gitu. Itu kan sebagai anak itu pastinya mempunyai luka yang mendalam gitu ya ibaratnya. Dan itu kita tuh harus ambil sikap seperti apa, kan kayak gitu ya pertanyaannya. Baik. Ya, memang orang tua kan bukan makhluk sempurna ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Ada saja mungkin sikap, tutur kata yang membuat kita sebagai anak mungkin ya sakit hati begitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita tetap harus mengingat segala kebaikan orang tua kita. Karena bagaimanapun juga mereka yang sudah melahirkan kita, ibu kita, sudah merawat kita sejak kecil sampai kita kemudian dewasa, termasuk juga menyekolahkan kita, bahkan juga mungkin menguliahkan kita ya, atau ketika kita sakit kita juga dirawat oleh mereka seperti itu. Jadi ini harus kita ingat-ingat. Jangan sampai karena ada 1, 2, 3, atau 4, 5 kejadian atau ucapan yang membuat kita sakit hati, kita melupakan kebaikan dari orang tua. Yang kedua, Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk memanjatkan doa untuk orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya berikan kebaikan, ya kasih sayang, irhamhuma, kasih sayang pada keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Jadi yang kita lakukan yang kedua itu adalah kita mohon ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Kita mintakan petunjuk pada Allah untuk orang tua kita. Ya Allah, mungkin orang tuaku dalam kesalahan, dalam perbuatan yang kau tidak ridhoi, ya Allah, maka berikan hidayah pada keduanya, berikan juga ampunan pada keduanya. Jangan kau kemudian jadikan sebagai dosa, sebagai siksa untuk mereka dunia maupun di akhirat. Jadi langkah yang berikutnya kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan doa kita sebagai anak, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang mustajabah doa orang berpuasa, Allah mengabulkan dan juga Allah akan memberikan hidayah untuk orang tua kita. Nah, sehingga janganlah kemudian karena ada pepatah mengatakan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita karena ada 1, 2, 3 perbuatan orang tua tidak menyenangkan, membuat kita kemudian bermusuhan dengan orang tua, dendam pada orang tua, bahkan kemudian membalas sakit hati itu dengan tindakan yang naudzubillah tidak Allah ridhoi. Sebaiknya kita kemudian tetap bersabar, doakan orang tua, mohonkan ampunan dari Allah untuk kedua orang tua, dan mintakan hidayah untuk keduanya. Itu barangkali, mudah-mudahan segala pertanyaan sudah bisa terjawab. Oke, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah dari kita sudah terpahami dan nih. Baik, sahabat Sultan Channel, mudah-mudahan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan kita di studio itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua, juga untuk sahabat semua dimanapun berada. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program Mendadak Ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.